teritorinya Mesir dari manapun di dunia ini. Jadi kalian lihat, maksudnya kalian bisa lihat sekarang keberpihakannya seperti apa. Ini Mesir ya, jadi Mesir itu melarang untuk orang-orang Syria dari manapun mereka berada untuk memasuki areanya Mesir. Iya kak, IDF. Oh ya, iya Jordan tadi udah dibahas. Kebebasan yang dimaksud versi IM kah? Kebebasan yang dimaksud versinya Jolani, karena Jolani yang ngomong. Jadi itu versinya Jolani yang membebaskan negara-negara Levant. Itu yang dia bilang. Untuk itu versinya siapa dan versinya siapa aku nggak tahu gitu, karena memang statementnya hanya seperti itu. Istri Will mempertahankan diri dari anak kecil dan wanita dan tenaga medis dan pers miris banget ya. Kebebasan yang dimaksud Al-Jolani itu nggak tahu kak. Jadi kebebasannya ya kebebasan yang dimaksud Jolani gitu. Aku kan bukan Jolani, jadi aku nggak tahu gitu. Aku bukan Jolani. Jolani berstatementnya seperti itu saja kira-kira. Jadi aku tidak bisa menebak-nebak kira-kira kebebasan itu kebebasannya versinya apa gitu. Kita lihat aja Jolani ke depannya seperti apa. Untuk sementara masih patut diacungi jempol ya apa yang dilakukan Jolani untuk sementara gitu, tanpa kita melihat background, tanpa kita melihat propaganda, tanpa kita melihat fitnah-fitnah yang bertebaran di sosial media. Yang kita lihat di depan mata kita sepertinya bagus gitu Jolani, caranya dia memimpin, caranya dia menyatukan fraksi-fraksi, berikut dengan caranya menyatukan juga berbagai agama yang ada di Syria. Itu ya menurut aku patut diacungi jempol. IM tidak lahir di Levant, kenapa harus membebaskan negara-negara Levant? Aku nggak tahu Satrio, aku statementnya itu saja. I don't know gitu, kamu bisa berpendapat sendiri. Jadi statementnya Jolani itu hanya seperti itu untuk membebaskan negara-negara Levant gitu kira-kira ya. Untuk seperti apa pembebasannya itu biar ditelaah oleh masing-masing dari kalian. Kalau aku lebih kepada Jolani dengan apa yang dilakukan dia sekarang, dengan usahanya dia. Untuk kedepannya aku juga nggak tahu apakah kita itu harus tetap mendukung Jolani atau enggak. Itu based on apa yang kita lihat aja di lapangan sekarang gitu. Dan aku juga nggak mau berasumsi, jadi sekarang aku mau lihat aja apa yang dilakukan sekarang di depan mata gitu ya teman-teman. The Egyptian government issued the decision preventing Syrian. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya Mesir, sangat disayangkan sekali Mesir di bawah pemerintahan Al-Sisi. Ya, Mesir ini di bawah pemerintahan Al-Sisi itu menolak Syrian dari mana saja untuk enter atau untuk memasuki teritorinya Mesir. Gitu. The PM Militia Force tore posters for the martyr leader Yahya Sinwar during their storming of the town of Tamun in Tubas. Jadi Palestinian Authority itu memang nggak suka ya, memang punya kebencian terhadap HMS gitu. Jadi sampai kepada misalnya foto-fotonya Yahya Sinwar atau pamflet-pamfletnya Yahya Sinwar ini dirusakkan gitu. Aduh, kalau bacain Jadi Dr. Husam Abu Safia ya, kalau kalian tahu apa yang terjadi sama beliau, ini juga menyulut banyak kemarahan dari masyarakat sipil ya di Amerika, di Eropa, yang sekarang mereka itu turun ke jalan untuk untuk menuntut kebebasan dari Kamal Adwan, Director of Kamal Adwan Hospital, Dr. Husam Abu Safia. Terima kasih Dim. Jadi di sini kita bisa lihat orang-orang itu sebenarnya care ya di sana. Jadi ini menyulut di Detroit, Michigan malah. Jadi mereka itu demand atau menginginkan the release of Dr. Husam Abu Safia, begitu kira-kira. Dr. Husam Abu Safia. Aku ini adalah idola aku yang sekarang ya, maksudnya idola baru ya, karena beliau ini kan tenaga medis, tapi keberaniannya ya, maksudnya beliau ini kan bukan milisi gitu, tapi keberaniannya itu kadang-kadang sedih ya, kadang-kadang apalagi ngelihat fotonya yang ada di depan tank, itu deg-degan gitu. Kenapa? Karena keberanian seperti ini dimiliki oleh warga sipil di sana ya, bukan hanya militer yang memiliki keberanian seperti itu, tapi warga sipil di sana juga memiliki keberanian yang sama.
It's mine, welcome. Jangan lupa love orange-nya teman-teman. Jangan lupa juga repost ya. Gimana kabarnya Dokter Husam Abu Safia sekarang? Untuk kabarnya secara fisik aku nggak tahu. Cuma belum ada kabar tentang beliau itu kondisi kesehatannya seperti apa dan lain-lain. Tapi ya kita lihat ya impact-nya beliau ini terhadap masyarakat itu besar ya. Apa yang dilakukan beliau ini. Ini juga di Australia. Di Australia itu selain daripada di Detroit ya, Michigan. Jadi di Australia healthcare worker. Jadi ini orang-orang yang bekerja di dalam bidang kesehatan. Jadi mereka itu melakukan demo di depannya RPA Hospital di Sydney. Jadi mereka itu demand juga menginginkan kebebasan dari Husam Abu Safia. Ya, jadi bukan cuma di Detroit ya, tapi tenaga-tenaga nakes di Australia juga melakukan hal yang sama. Jadi impactful ya, impactful gitu apa yang dilakukan oleh Dr. Husam ini. Impactful lah buat orang-orang, apalagi mungkin di sini yang bergerak di tenaga medis ya. Oke, ini terus ini ada berita. Ini aku keluar dari Telegram dulu. Kita baca dulu suatu artikel ya. Jadi artikel ini dikeluarkan oleh tentara netizen. Ini apa ya? Ini pendapatnya tentara netizen ya kalau aku bilang. Tapi ini masuk akal juga. Jadi Israel itu kan kemarin itu baru mengeluarkan 3 serangan udara di sebelah barat Aleppo, which is Aleppo itu kan di atas. Jadi kalau yang selama ini kita tahu kan mereka menyerang di Damaskus, di bawahnya, di selatannya Damaskus, di daerahnya dataran tinggi Golan. Nah, dengan alasan yang pertama dikeluarkan Iran itu adalah alasan karena di sana ada milisi dari Iran. Which itu sudah ditanggapi oleh Jolani, katanya kalau itu memang ada milisi dari Iran, penyerangan itu seharusnya sebelum Syria merdeka itu sudah dilakukan. Kalau itu adalah itu adalah alasan yang dipakai untuk menyerang milisi di Iran yang ada di Syria. Nah sekarang Syria itu sudah merdeka, itu tidak ada lagi milisinya Iran di dalam. Jadi sudah dari situ digantilah alasannya Siriwil. Dia bilang dia menginginkan buffer zone gitu, karena dia merasa tidak aman, dia menginginkan buffer zone. Akhirnya dia ambillah buffer zone di wilayah-wilayah sekitarnya dataran tinggi Golan ya. Udah, sekarang penyerangan itu dilakukan di utara Syria atau di Aleppo, sebelah barat Aleppo. Nah, di sini kemarin aku berdiskusi sama salah satu kalau kalian tahu ya, kemarin yang sempat datang ke Hasan mungkin juga tahu ya, kita ada diskusi tentang penyerangan yang dilakukan oleh Siriwil di utara Aleppo. Yang jadi pertanyaan aku tuh, kenapa ke utara Aleppo itu diserang gitu? Atas dasar apa penyerangannya? Jadi yang diserang itu adalah gudang senjata sebetulnya, gudang senjata dan pangkalan militer gitu. Jadi terindikasi memang ada ketakutan terhadap kekuatan militer gitu, ada ketakutan terhadap kekuatan militer Syria gitu si Israel ini. Nah ketakutannya sangat besar ya kalau aku lihat, sehingga mereka itu seakan-akan gelisah dan melakukan apapun. Kalau aku tanya sama Hasan kemarin yang ada di sana, mungkin juga dengar ya, Hasan itu bilang gini, sebetulnya memang mereka itu, ini maksudnya ini secara Islam ya, bukan secara politik. Jadi memang mereka itu selama ini, kalau kamu sadar, mereka itu tahu kalau kejatuhannya bangsanya mereka itu akan oleh Islam. Jadi mereka itu ketika misalnya ada kekuatan Islam yang bangkit, mereka itu takut dan mereka itu akan bergejolak, dan ini selalu terjadi seperti ini. Jadi nggak usah heran gitu. Mereka itu takut dengan kebangkitan Islam. Jadi ketika ada kekuatan Islam yang lagi terlihat mengancam, nah itu mereka langsung melakukan langsung gelisah dan melakukan hal-hal seperti ini gitu, katanya seperti itu. Nah di sini menghubungkan dengan apa yang dikatakan kemarin ya,
Jadi ini dari tentara netizen. Kewaspadaan Israel meningkat atas peran Turki di Syria. Ini judulnya ya. Menurut kalian gimana? Israel kini memperlihatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap perkembangan politik di Syria, terutama setelah perubahan rezim di negara tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Turki di Syria menjadi pusat perhatian dengan spekulasi bahwa Ankara dan Damaskus berpotensi membangun sistem regional baru yang berfokus pada perlawanan terhadap kekuatan asing termasuk Israel. Setelah bertahun-tahun konflik di Syria yang melibatkan banyak aktor internasional, penggulingan rezim sebelumnya memberikan peluang bagi dinamika baru di kawasan tersebut. Turki yang memiliki peran signifikan dalam mendukung oposisi selama konflik Syria kini tampak semakin intensif menjalin hubungan dengan pemerintah Syria baru. Hubungan ini dipandang oleh Israel sebagai ancaman strategis yang dapat mengguncang stabilitas regional. Kekhawatiran Israel berpusat pada kemungkinan terbentuknya aliansi strategis antara Turki dan Syria, yang tidak hanya memperkuat posisi mereka di kawasan, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi Tel Aviv. Jika kedua negara ini berhasil membangun sistem regional yang solid, maka pengaruh Israel di Timur Tengah dapat semakin tergerus, terutama terkait isu keamanan dan kebijakan perbatasan. Analisa politik di Israel telah menyerukan perlunya langkah antisipasi untuk menghadapi skenario tersebut. Beberapa pihak bahkan mengusulkan peningkatan kerjasama militer dengan mitra internasional termasuk Amerika Serikat untuk menekan ambisi Turki dan Syria dalam membentuk sistem regional baru yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan Israel. Thank you Kak Hiwe. Dalam waktu dekat, fokus Israel kemungkinan besar akan tertuju pada upaya memantau perkembangan hubungan Turki-Syria serta menilai dampaknya terhadap peta geopolitik kawasan. Dengan latar belakang sejarah yang kompleks dan kepentingan strategis yang saling bertabrakan, ketegangan di kawasan ini berpotensi meningkat seiring dinamika baru yang terus berkembang. Jadi Syria ini memang sudah mendapatkan dukungan yang sangat besar ya dari Turki dan dari Qatar sebetulnya. Sekarang itu. Jadi Turki dan Qatar itu sudah ibaratnya kemarin Qatar sempat mengirim minyak juga, bantuan kemanusiaan juga. Berikut dengan Saudi Arabia mengirim unit-unit mobil polisi, terus bantuan minyak juga, terus bantuan kemanusiaan juga, dan Turki dengan bantuan militernya itu juga sudah mengamankan perbatasan-perbatasan ya, juga memasukkan militernya dan juga persenjataan. Jadi dari situ setelah itu coba kita lihat di waktu yang sama ya, di rentan waktu yang sama kita lihat pemberitaan dari Israel. Nah, di situ Israel itu banyak memberitakan kalau mereka itu harus fokus ke Syria. Ya, fokus kami itu terhadap Syria, fokus kami itu terhadap Syria, fokus kami itu terhadap Syria. Jadi menurut kalian kira-kira gimana tentang pendapatnya tentara netizen? Ini diposting oleh Kak Gunadwi ya, Mas Gunadwi. Ini kalau kalian bisa follow Instagramnya, ini bagus ya. Mas Gunadwi itu juga volunteer dulunya, bahkan mungkin lebih lebih sibuk gitu pekerjaannya sebagai volunteer. Jadi memang dia itu fokusnya adalah sebagai volunteer bahkan sampai hari ini. Jadi banyak insight-insightnya dia itu yang menurut aku sangat valid ya, sangat valid. Dan biasanya yang backgroundnya ini adalah volunteer, mereka itu pemikirannya tuh hampir-hampir mirip gitu. Punya pemikiran yang hampir-hampir sama karena kita misalnya melihat sendiri. Itu misalnya ada yang bilang Turki seperti ini seperti itu, tapi kita melihat sendiri misalnya selama kita itu terlibat di konflik Syria, kita lihat Turki itu seperti apa usahanya, Turki itu seperti apa bantuannya dan segala macam. Itu mungkin karena itu kita punya pandangan-pandangan yang hampir mirip. Nah, postingan tentara netizen ini diposting ulang oleh Mas Gunadwi ya. Kalau kalian mau silahkan follow Instagramnya, beritanya insya Allah valid. Jadi ya kira-kira begitu. Menurut kalian seperti apa? Sudah Kak Satrio, sudah. Delegasi Turki dan Qatar sudah bahkan sebelum daripada sekarang, sudah agak lama ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana tanggapan Jolani terhadap rencana pembangunan jalur pipa gas dan Qatar dan Turki? Aku lihat misalnya memang rencana itu ada, ya. Aku lihat hubungannya Jolani itu dengan Qatar dan Turki baik. Jadi aku sih berharap kalau kerjasama ini ya, kerjasama pembangunan jalur pipa gas ini bisa menguntungkan untuk Syria.
gitu. Itu harapan aku. Jadi aku harap pembangunan jalur pipa gas dari Qatar dan Turki ini memang bisa menyerap banyak tenaga kerja dari Suriah ya, khususnya tenaga kerja. Jadi juga banyak menjadi investasi juga untuk Syria ke depannya gitu. Jadi aku harap mereka ini bisa membangun suatu usaha bersama yang menguntungkan negara-negara di sini ya, menguntungkan Qatar, menguntungkan Turki, juga menguntungkan Syria gitu kira-kira. Itu tanggapan Jolani terhadap hal itu belum ada, tapi dilihat dari hubungan Jolani dengan Qatar dan Turki, ya insya Allah ini akan menjadi kerjasama yang bagus, Kak Satrio. Secara Islam, apakah Israel menjadi sasaran selanjutnya Jolani? Aku nggak tahu. Secara Islam memang ada. Dim, kamu bisa bantu jawab secara Islam? Aku nggak ngerti maksudnya gimana. Secara Islam, apakah Israel menjadi sasaran selanjutnya Jolani? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Maksudnya gimana, Kak? Sorry. Ya, thank you. Waalaikumsalam, Caca. Welcome. Israel sudah menghabiskan dana cowok bertasbih. Oke, welcome Kak. Udah lama banget nggak lihat. Israel sudah menghabiskan dana 879 triliun. Apa akan ada kemungkinan Israel bangkrut? Tergantung Amerika. Jadi kalau nggak salah Amerika itu juga sudah mengeluarkan budget lebih. Ini ada di dalam salah satu. Ini beritanya bukan berita yang valid yang bisa di apa ya 100% kita percaya ya. Tapi banyak akun-akun X yang mengatakan kalau Amerika itu menggelontorkan lagi sejumlah uang ya, sejumlah uang untuk supporting Israel dalam hal propaganda. Jadi aku nggak tahu apakah Israel itu ada kemungkinan bangkrut karena uangnya Israel, contoh ya, kak bertasbih contoh nih. Kalau kita lihat, kita Google nih, apa sih pendapatan Israel gitu? Pendapatan Israel itu dari mana aja yang paling besar? Nomor 3, nomor 4 mungkin, nomor 3 atau nomor 4 itu dari penghasilan berlian. Sementara Israel itu bukan negara penghasil berlian yang besar. Nah, berliannya dari mana? Gitu. Negara mana yang menghasilkan berlian terbesar? Jadi Israel itu dan Amerika itu they have the world, they own the world gitu. Jadi mereka itu memiliki tambang-tambang di dunia. Mereka itu memiliki di luar daripada Israel dan Amerika. Jadi aku nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh negara-negara sehingga negara-negara itu bisa survive tanpa ada interupsi dari mereka. Contohnya negara-negara Afrika ya. Indonesia misalnya Freeport sekarang kita udah dapat saham lebih tinggi alhamdulillah. Tapi kan sebelumnya kita itu sudah dikeruk berapa lama atas aku nggak ngerti dengan kesepakatan kita sebelumnya dengan Amerika, nah seperti ini gitu. Jadi aku nggak tahu apakah kemungkinan Israel akan bangkrut. Fokus Syria saat pemberontak mengambil alih pemerintah Bashar al-Assad. Fokus Syria saat memberontak, maksudnya gimana? Fokus Syria saat pemberontak mengambil alih pemerintahan Bashar al-Assad. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti kata-katanya. Bukan hanya menguntungkan Syria, tapi juga US karena pipa gas tersebut menggerus dominasi Rusia di kawasan. Belum tentu. Jadi ketika itu menggerus dominasi Rusia, itu belum tentu juga menguntungkan Amerika, dan ketika itu menggerus kepentingan Amerika belum juga. Jadi kalau aku pikir ya, sekarang gitu, maksudnya kita nggak usah menganggap Syria itu sebagai statistik. Kalau Kak Satrio ya mau lebih peduli terhadap masyarakat di sana, kita nggak usah ngomongin tentang Amerika, Rusia, dan lain. Masyarakat di sana tuh loh nggak punya pekerjaan, Kak Satrio. Tingkat kemiskinannya 80%, gajinya 50 dolar sampai 100 dolar sebulan. Gitu. Jadi selepas daripada ini akan menguntungkan A, menguntungkan B, menguntungkan C, apakah nggak lebih baik untuk kita itu membicarakan tentang sipil di sana misalnya, tentang negaranya sendiri dulu gitu. Maksudnya mereka tuh kan bukan cuma nomor, bukan cuma angka. 100.000, 5 juta masyarakat di sana, 8 juta masyarakat di sana, itu kan bukan cuma angka, itu kan nyawa. Iya nggak sih? Jadi kita lihat mereka itu nggak punya pekerjaan. Kemarin pada saat mereka ngantri, pada saat ATM itu nggak bisa diambil. Di interview satu-satu. Gajinya berapa, gajinya berapa, gajinya berapa. 20 dolar, 25 dolar, 50 dolar sebulan. Ditungguin di depan ATM, berarti mereka nggak punya uang. Ya. Jadi maksud aku, mereka itu membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Negara mereka membutuhkan investasi, mereka membutuhkan pembangunan.
gitu. Jadi ketika misalnya ada proyek besar yang digagas oleh misalnya Turki dan Qatar, itu akan sangat bagus untuk Syria. Kenapa? Akan ada lapangan pekerjaan, akan ada industri. Indonesia aja udah kayak gini, presiden kita masih kemana-mana minta investasi gitu. Gitu. Kenapa ketika Suriah ini punya apa ya, punya ruang untuk investasi, kenapa ini menjadi masalah untuk ibaratnya orang-orang yang bahkan di luar Syria yang kita nggak makan dari sana, kita nggak dapat uang dari sana, ya. Jadi masyarakat di sana tuh banyak yang nggak punya pekerjaan, banyak juga yang masih ada di camp, tahu, di Idlib. Masih banyak yang ada di penampungan, masih ada yang dari luar negeri masih nggak punya pekerjaan di negara orang sebagai refugee, pengen pulang di rumahnya, di kotanya nggak punya pekerjaan. Nah itu yang harus kita pikirkan dulu sebelum kita mikirin keuntungan USA, keuntungan Rusia. Tapi lebih ke masyarakatnya dulu gitu. Mereka itu manusia loh gitu. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh makan. Syria itu butuh perekonomian. Itu aja dulu. Waalaikumsalam Aca Family. Ya, Israel tuh kaya karena teknologinya. Salah satu dari thank you Kak Cowo bertasbih. Jadi salah satu di antara pendapatan itu adalah teknologi kesehatan, teknologi pangan Kak Dev Halevi. Jadi teknologi Dev Halevi. Jadi kalau kita lihat itu misalnya Kakak Google nih, pendapatan paling besar dari Israel itu teknologi pangan, terus electronic parts gitu. Brilliance didapat Berlian didapat dari negara yang mau ikuti demokrasi. Berlian, maksudnya gitu ya, bombardir Togo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa diceritakan background latar belakang Jolani? Oh gini, ini satu ya. Jadi aku tuh sekarang menghindari Kak Muhammad, ini kayaknya udah aku sampaikan hari sebelumnya ya. Jadi orang-orang Syria sendiri itu, mereka itu nggak suka untuk membahas gitu, karena ini akhirnya akan menjadi fitnah gitu ya. Mereka itu nggak suka untuk membahas fraksi-fraksi gitu. Sekarang mereka itu pengen dibilang Syria itu satu, yaitu adalah militer Syria. Udah, jadi fraksi-fraksi atau background itu kalau bisa itu ya udahlah kita lihat ke depannya aja katanya. Jadi kalau misalnya aku nanya, misalnya menurut kamu gimana tentang background Jolani yang seperti ini, dia bilang, Tia, can you stop talking about it? Bisa nggak sih berhenti untuk orang-orang membicarakan itu? Cukup Jolani itu yang membebaskan Syria gitu. Selepas daripada Allah, Jolani itu dengan tenaganya dan dengan pengikut-pengikutnya itu mempersatukan Syria menjadi satu dan kemudian memerdekakan kami. Cukup itu aja. Jadi nggak perlulah untuk memfitnah misalnya backgroundnya Jolani yang itu sendiri tuh belum pasti. Jadi aku nggak mau menceritakan tentang backgroundnya Jolani atau tentang fraksi-fraksi karena itu bisa membangunkan Syria itu masih berupa fraksi-fraksi, sedangkan Syria ini menghindari anggapan kalau Syria itu masih diduduki oleh fraksi-fraksi gitu. Jadi kayak misalnya Syria itu diduduki sekarang oleh HTS gitu. Aku menghindari perkataan-perkataan seperti itu gitu, karena menurut aku nggak ada manfaatnya ya. Halo kakak, waalaikumsalam. Demokrasi ala tirani untuk eksploitasi SDN negara. Ya, anggapan masing-masing lah. Alasan kenapa Bashar dulu nggak kerjasama dengan Turki dan Qatar, karena Bashar itu kan jahat, Bashar itu kan penjahat perang, Bashar itu kan penjahat atas masyarakatnya sendiri juga, dan Bashar itu mengorbankan masyarakatnya sendiri demi kedudukannya dia, gitu. Itulah kenapa jutaan orang keluar dari negaranya. 6 juta orang di Eropa, 10 juta orang di Turki, berapa? 5 juta orang itu mengungsi di Idlib. Ya, itulah Bashar. Jadi kalau Bashar nggak kerja sama Turki dan Qatar, itu berarti kerjasama dengan Turki dan Qatar itu adalah kerjasama yang baik. Itulah kenapa Bashar nggak kerjasama. Sorry ya, aku nggak bisa menganggap Bashar itu baik dengan apa yang dilakukannya. Dan kalian tahu berapa asetnya Syria yang diberikan oleh Bashar kepada Iran dan kepada Rusia? Gitu. Kalian siapa Satrio ini ngomong kalau kira-kira kerjasama Turki dan Qatar itu akan berimpact buruk. Tapi berapa coba aset-aset negara yang ibaratnya diberikan oleh Bashar al-Assad kepada siapa? kepada Turki, kepada Rusia dan kepada Iran gitu aja.
Syria harus stabil dulu, baru bisa bergerak untuk membantu negara lain. Bukan berarti mereka nggak peduli. Iya, ya, itu benar Kak Yue. Jadi bukan berarti nggak peduli, tapi banyak juga permasalahan-permasalahan internal yang mereka harus selesaikan. Contohnya kemarin yang ada isu kalau pohon Natal dibakar. Bahkan Kak Muhammad sendiri di sini ya, dari sejak isu itu sampai sekarang aja baru menyampaikan pemerintah Syria kan membakar pohon Natal gitu. Jadi ada indikasi memang pengalihan apa ya, kayak orang ada indikasi emang fitnah ya, framing terhadap pemerintahan Syria yang baru, sehingga orang-orang tuh mengira kalau pemerintahan Syria ini kan membakar pohon Natal. Nah, framing-framing seperti ini tuh dilakukan oleh mereka. Setelah itu ujaran untuk ex militernya Bashar al-Assad untuk menyerang pemerintah, dan itu dilakukan sama mereka. Berapa askar yang meninggal yang sudah menyerahkan senjata. Jadi askar-askar di sana, fraksi-fraksi itu kan pada akhirnya menyerahkan senjata, karena senjata itu kan tidak boleh bebas di mana-mana ya. Jadi senjata-senjata itu diserahkan, tapi pasca senjata-senjata itu diserahkan, kemudian ada pemberontakan ini dari orang-orang ex militernya Bashar al-Assad yang mengakibatkan banyak askar-askar ini yang kehilangan nyawa gitu. Pada akhirnya mereka dipersenjatai lagi, angkat senjata lagi untuk akhirnya mengamankan lah si askar-askar ini gitu. Waalaikumsalam Luna, bi khair, ana bi khair farqam alhamdulillah. Anta? Waalaikumsalam Kak Tia, nggak jalan-jalan weekend Kak, free Syria, free Palestine, thank you Pokman, aduh kangen nih sama Kak Pokman nih. Kak Pokman udah lama banget, oke. Ya sorry ya Kak Muhammad gitu, jika kita tidak tahu backgroundnya gimana kita mau tujuan mereka. Tapi background itu kan kita nggak tahu sepenuhnya juga Kak Satrio, aku bisa aja bilang kalau Kak Satrio itu seperti ini dan seperti itu, tapi belum tentu juga, gitu kan. Dikit mungkin host, Ya, untuk masalah background ini ya. Pertama mungkin udah kita ketahui sama-sama lah ya backgroundnya Al Jolani, dan menurut aku sih yang paling penting sekarang adalah langkah-langkah yang beliau ambil sekarang gitu loh, terlepas apapun backgroundnya di masa lalu gitu loh. Kalau kita lihat sekarang banyak hal-hal positif yang bahkan di luar prediksi dunia internasional yang telah diambil oleh Jolani ya. Itu positif buat Syria yang baru. Jadi terlepas backgroundnya apapun, yang penting sekarang kan kita menatap ke depan dan berharap sesuatu yang lebih baik akan terjadi di Syria gitu loh. Setelah Syria nyaris dibekap perang saudara belasan tahun ya. Jadi saya pikir rakyat Suriah pun juga mengetahui hal ini dan sudah lelah gitu dengan perang. Jadi kita, menurut saya, tak perlu fokus ke latar belakang Jolani. Lebih baik kita cermati apa saja langkah-langkah yang akan dan sedang diambil Jolani untuk Suriah yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu dulu, host. Terima kasih. ya. Dan di sini kan Kak Muhammad nih bilang, Kak Muhammad bukan Kak Satrio nih. Jika kita nggak tahu backgroundnya, gimana kita mau tahu tujuan mereka? Sebenarnya nggak usah dilihat dari background kalau pengen tahu tujuannya. Itu cuma dilihat dari langkah-langkah apa yang dilakukan. Itu sebenarnya bisa dipetakan seperti apa maksudnya gitu. Justru misalnya kita lihat backgroundnya mungkin tidak akan valid lagi karena kita nggak tahu apa perubahan apa yang terjadi sama mereka gitu. Ngerti nggak sih? Misalnya Kalau kita lihat backgroundnya Jolan ya, amat kontras dengan langkah-langkah yang diambil sekarang. Misalkan kalau kita sama-sama tahu, misalkan mencoba mengkaitkan Jolani dengan ISIS atau Abu Bakar al-Baghdadi dulu ya. Tapi kita lihat sekarang setelah Jolani berhasil mengambil alih dan menggulingkan Assad, sama sekali langkah-langkah diambilnya jauh dari langkah-langkah yang sudah terstigma sangat melekat dengan organisasi beliau dahulu gitu, yang penuh dengan kekerasan. Kalau yang sekarang kita lihat bahkan semua orang diampuni dan semua orang dirangkul gitu loh. Jadi ini which is adalah sesuatu yang sangat positif, dan kita harap kedepannya kita sama-sama terus amati apa saja, dan kita juga tidak dalam posisi yang mendukung secara itu ya. Jadi kalau kita lihat Jolani mulai melakukan langkah-langkah yang tidak baik, ya tentu saja kita akan kritisi dan tidak akan mendukung lagi gitu mungkin. Thank you, host.
Makasih Dimitri. Jadi gitu ya Kak Satrio. Jadi mungkin malah nggak relevan gitu pada akhirnya. Karena apa yang mereka lakukan sekarang justru kayak berbanding terbalik dengan apa backgroundnya Jolani. Jadi malah nggak relevan kalau kita itu hidup di masa lalu gitu Kak Satrio. Malah malah bias gitu pikiran kita. Lebih baik kita cermati aja apa yang beliau ini lakukan, tindakan-tindakannya, culture-culture politiknya. Kita lihat aja seperti apa sih gitu. Itu aja. Fokus pada perlawanan dan membela Palestina adalah harga diri muslimin. Betul, Forkom. Waalaikumsalam semuanya. Muhammad bukan gak mau bahas, tapi semua orang udah tahu juga. Iya, kayaknya dibahas berkali-kali untuk hanya untuk memvalidasi atau menyenangkan hati orang-orang tertentu. Kayaknya it's not for me ya teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang senang, orang-orang yang nggak suka misalnya sama Jolani. Aku nggak ada di suka dan nggak suka. Cuma keputusan pemerintahnya Jolani sekarang dan Jolani itu membebaskan Syria itu aku suka dengan tindakannya. Apakah aku percaya Jolani ke depannya? Aku punya kepercayaan, tapi juga ketika Jolani itu melakukan sesuatu yang misalnya aku nggak setuju, itu pun aku akan kritisi gitu. Itu saat itu aja gitu. Apakah aku akan mendukung selamanya? Belum tentu gitu. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan apa ya, ada yang tidak cocok dengan pemikiran aku, ya aku akan kemukakan gitu. Kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Contohnya ada beberapa bersinggungan lah, misalnya antara aku misalnya sama Dimitri atau sama panelis aku yang lain tentang Jolani yang memberikan amnesti. Aku bagian yang nggak setuju loh Jolani ini memberikan amnesti. Tapi menurut misalnya Dimitri ini sesuatu yang bagus sih untuk supaya beliau ini sentimen terhadap beliau ini jadi berubah apa segala macam. Tapi aku nggak setuju. Kenapa? Karena menurut aku pemberian amnesti ini akan memberikan apa ya, ketidakamanan terhadap masyarakat pada akhirnya gitu. Nah, yang diberikan amnesti ini kan mungkin akan mengakibatkan chaos gitu, dan ini nggak aman dan nggak aman untuk masyarakat di sana dan untuk masa transisi ini gitu. Harusnya tangkap aja semua, penjarain 5 tahun gitu. Aku berpikir seperti itu, tapi Jolani memberikan amnesti itu aku nggak setuju. Aku komplain terhadap itu. Gimana kalau nanti terjadi misalnya penyerangan dan segala macam gitu, tapi amnesti diberikan dan kemudian itu terjadi gitu, pemberontakan terjadi, misalnya ada apa ya contohnya ada pembakaran pohon Natal dan segala macam, ini terjadi dan segala macam pada saat itu. Tapi sekarang ditangkap lagi dan sebagian diamnesti lagi. Nah, ini kegiatan ini kan keputusan-keputusan ini tuh ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kita lihat berdasarkan itu aja gitu. Kita akan buang-buang waktu banget kalau kita ngobrolin tentang Jolani itu dulu seperti apa, ini seperti apa. Everyone knows about it. Ada di internet, bisa baca di mana-mana. Aku tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang cuma pengen Jolani itu terlihat kurang baik dan itu keluar dari mulut aku gitu. Menurut aku itu nggak manfaat ya teman-teman. I'm very sorry about it. Asad Alawiyah bisa berkuasa karena memecah belah Asad dan Alawiyah bisa berkuasa karena memecah belah rakyatnya. Iya. Nabil, welcome. How are you today? Masya Allah, paparannya gue support. Forkom, kamu apa kabar? Gitu. Latar belakang pendidikan Kak Tia bukan dari sejarah hubungan internasional, tapi sekarang bicara geopolitik. Latar belakang pendidikan, oke. Latar belakang pendidikannya Jolani ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah kemarin ada salah satu panelis aku, orang Syria dari Belanda ya, dia bilang dokter gigi kalau nggak salah, dokter apa gitu kalau nggak salah latar belakang pendidikannya Jolani itu. Dan dibilang juga itu orang tuanya berasal dari dataran tinggi Golan, makanya namanya Jolani, itu berasal dari dataran tinggi Golan. Kehidupan keluarganya itu baik, keluarganya itu harmonis dan terpandang katanya ya. Ini bukan kata aku, ini katanya orang Syria gitu. Orang-orang mengenal keluarganya itu adalah dari keluarga yang baik gitu, keluarga yang harmonis dan terpandang gitu. Kalau nggak salah sekolahnya itu di Saudi Arabia, kalau nggak salah sekolahnya pada saat kecil pindah ke Damaskus atau lahirnya di Damaskus, aku lupa. Itu kira-kira Kak Elkisti. Oke. Bagaimana kebijakan Suriah kepada etnis Kurdi? Kemarin itu ada, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu itu ada offering atau ada penawaran perdamaian dari Syria terhadap SDF.
ya untuk melebur gitu. Tapi itu belum diiyakan gitu, belum diiyakan oleh SDF sehingga perang itu masih berlangsung di sana. Ada offering untuk peleburan dan masuk ke wilayahnya Syria baru, tapi itu belum disetujui gitu, Kak. Waalaikumsalam, Kolar. Ya, waalaikumsalam. Oke, aku lanjut ya. Jadi ya itulah kalau misalnya dari tentara netizen, dari Mas Gunadui itu seperti itu. Jadi aku juga berpikir seperti itu. Jadi istri Will itu ada ketakutan satu front kekuatan besar di apa ya di Timur Tengah, yaitu adalah koalisi antara Syria dan Turki. Jadi dulu pada saat perang Yom Kippur 6 hari itu kan yang memegang ibaratnya strategik wilayah-wilayah strategis itu kan adalah Mesir dan Syria. Mesir dan Syria. Jadi banyak pengamat geopolitik di luar negeri itu yang bilang kemerdekaan Palestina itu hanya bisa diambil ketika Syria dan Mesir itu aktif dalam membantu secara militer. Gitu. Nah, sekarang yang kita lihat ada kekuatan yang timbul sekarang setelah kemerdekaannya Syria, itu adalah kekuatan yang timbul di Syria, dan itu mungkin menjadikan si Israel itu agak panik gitu. Dari apa yang mereka lakukan, mereka terlihat agak panik. Kak Tia, Kak Tia, maksudku jawab tadi tentang Jolani, siapapun bisa belajar peta geopolitik. Jawab tadi tentang, aduh aku enggak deh kalau latar belakang Jolani. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Kak. Jadi ini fokus Syria aja ya live-nya? Enggak juga sih. Biasanya di sini kalau ada Kak Jul kita bisa tentang Palestina. Kalau mau ngasih ini, tapi kalau politik Indonesia enggak ya Kak. Karena aku juga tidak terlalu mengikuti dan tidak terlalu memahami. Okay, press release issue by the government. Nah, ini Israeli Occupation Army continue to destroy hospital in northern Gaza. Jadi fokusnya tuh ya balik lagi kalau ke Gaza itu hospital, ambulans, 40.000 Palestinian. Nah, kalau beritanya tentang Palestina, ini seperti ini semuanya. Jadi 40.000 Palestinian of healthcare, jadi banyak penyerangan terus dan kematian terus, kayak gini terus lah. Aku kalau lihat berita tentang Palestina itu, the occupation bombed a house west of Deir Balah. Nah, jadi banyak rumah-rumah yang dipakai untuk refugee ya, untuk orang-orang yang displaced itu, justru itu yang dibom. Isinya cuma 2 keluarga, 3 keluarga. Jadi di Jenin itu masalahnya sekarang sama Palestinian Authority. Di sini ada nggak yang nggak tahu Palestinian Authority? Bisa ditanya ya di kolom komentar gitu. Kenapa sih Palestinian Authority itu menyerang dan sebagainya? Aku sering mengulang-ulang gitu karena banyak yang kaget. Palestinian Authority itu kan adalah bagian dari orang-orang Palestina. Kok mereka menyerang gitu? Kok mereka menyerang masyarakatnya sendiri? Jadi ada salah satu teman aku si Husni itu, dia bilang, kalian tahu nggak tahanan yang paling muda di dunia itu adanya di mana? Katanya itu adalah tahanan Palestinian Authority. Jadi mereka itu pernah menahan bayi, tahu? Kalian pernah menahan baby di penjaranya. Itulah Palestinian Authority, katanya gitu. Jadi apakah mereka ini mereka ini tidak lebih baik daripada IDF gitu sebetulnya? Jerman, ini dari German Foreign Minister atau German Foreign Minister, Jerman apa sih Foreign Minister tuh? Menteri Luar Negeri Jerman. Informed that Syrian leader Ahmad Ashara that Europe will not financially assist the regime that is Islamic in nature. Jadi di sini dari Jerman ya. Jerman ini kan pro NATO, sangat pro NATO Jerman ini. Ya, dia itu anggota NATO yang paling setia terhadap Amerika. Kenapa? Jerman ini sampai tidak mengambil minyak lagi dari Rusia, walaupun itu menguntungkan untuk Jerman, dan memilih mengambil minyak dari India yang datangnya juga sama aja sebetulnya dari Rusia, cuma dijual lagi sama India gitu kan.
Nah, untuk sekedar menyenangkan Amerika. Nah, ini Jerman, Menteri Luar Negerinya Jerman itu dia berbicara kalau dia tidak akan Europe, tapi dia mengatasnamakan Eropa. Eropa tidak akan memberikan investasi atau menolong Syria secara finansial karena mereka tidak akan mendukung rejim atau pemerintahan yang naturnya itu Islamik. Ini kata-kata dari kata-kata dari German Foreign Minister. Jadi minister German Foreign Minister ya, Menteri Luar Negerinya Jerman. Dia bilang kalau Eropa itu tidak akan mendukung negara apapun, mendukung Syria dan tidak akan mendukung negara yang punya nature Islami. Begitu kira-kira. Ini dari Jerman ya. Gitu. Yarkumullah. Terima kasih. Di sini ada channel 12 Hebrew, citing official. Hamas itu is seriously seeking to reach an agreement and include a deal, but it faces challenges in finding the appropriate mechanism to achieve this. And at the present time, Hamas has no interest in prolonging the negotiation. Jadi disebut kalau di sini kalau Hamas itu memiliki kesulitan untuk menyetujui deal yang harusnya disepakati oleh mereka dan Israel. Dan Hamas itu tidak memiliki interest atau keinginan untuk melanjutkan negosiasinya, katanya gitu. Ya, terima kasih yang udah pada hadir. Silahkan dengerin aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya di kolom komentar, silahkan. Pertanyaan-pertanyaan yang ini juga nggak apa-apa. Misalnya, Kak, kenapa sih kok misalnya? Tapi selain daripada fraksi-fraksi atau organisasi-organisasi gitu, kecuali HMS ya, karena HMS itu harus aku sebut gitu, karena kan sekarang aktif. Nah, selain daripada itu aku jawab. Zionist airstrike target northern Gaza City lagi. The head of Syrian Revolution Government, Ahmad Ashara, refrained from shaking hand with German Foreign Minister during her reception in Damascus. Jadi setelah Jerman itu mengatakan hal seperti itu, kalau Eropa itu tidak akan membantu negara yang berlandaskan Islam. Jadi German Foreign Minister itu kan dia kan datang ke Syria ya, ke Damaskus sebetulnya, sudah hadir ke Damaskus, dan Ahmad Ashara ini menolak untuk berjabat tangan. Tapi mungkin karena dia ini perempuan sebetulnya. Di sini naratifnya menurut kalian gimana? Jadi gini, the head of Syrian Revolution Government Ahmad Ashara itu menolak untuk berjabat tangan dengan German Foreign Minister during her reception in Damascus. Jadi kedatangannya ke Damaskus dan menolak berjabat tangan. Ini naratifnya ya dari media ini. Tapi menurut aku mungkin karena perempuan, jadi maksudnya nggak dijabat tangan. Menurut kalian gimana? Ini sama aja kayak berita kalau Erdogan itu walk out ketika siapa? Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu sedang menyampaikan sesuatu kemudian walk out. Nah, ini narasi yang sama menurut aku. Presiden Ahmad Ashara ini nggak mau berjabat tangan, tapi mungkin karena haram. Nggak tahu. 3 martyrs injured in an occupation. Thank you, Omar. Hamas. Soon the press statement of the Islamic Resistance Movement Hamas regarding the development of the Zionist aggression and ongoing war and extermination against our Palestinian people. Jadi ini masih ya negosiasi antara HMS dan IDF itu masih berlangsung, tapi di sini ada beberapa statement dari media-medianya Israel ini bilang kalau Hamas itu tidak memiliki intention atau keinginan untuk terus bernegosiasi gitu. Perang masih berlanjut, Al-Qassam juga masih melakukan perlawanan. Di sini ada 4 tank yang sudah dihancurkan dan serangan-serangan lain yang juga merugikan pihak IDF. Kasih bunga juga harusnya buat terkesan bersahabat. Iya, Kak. Tapi Presiden Macron malah mendukung pemerintahan baru Syria dan menyebut kepemimpinan Abbas yang benar-benar berakhir. Kemungkinan juga, Kak Muhammad, kemungkinan juga. Jadi gini, makanya kita tidak bisa memasukkan seluruh negara dalam satu kotak.
gitu, memasukkan seluruh negara nih, negara NATO semua pikirannya sama, misalnya antara Cina dan Rusia itu mereka punya pemikiran yang sama, antara Iran dan siapa mereka punya pemikiran yang sama. Enggak, setiap negara itu beda-beda kasusnya, jadi kita harus lihat itu per negara. Jadi kalau dulu ada yang bilang tuh lihat aja Syria, nanti pasti kayak Libya atau kayak Afghanistan atau kayak ini atau kayak itu. Nah, aku nggak suka dengan statement seperti itu karena menurut aku itu nggak nggak untuk menstereotipkan semua negara itu sama based on kasus itu. Menurut aku nggak ini ya, maksudnya nggak benar gitu. Bismillah, Palestina merdeka, insya Allah. Thank you Kak Mona, amin amin. Insya Allah ya, Palestina merdeka itu kan keinginan kita semua. Itulah pembebasan Palestina, itulah keinginan kita semua di dunia ini. Semua umat muslim di dunia ini aku pikir menginginkan hal yang sama gitu. Beritanya Gaza, Red Crescent, Nablus nih, berita tentang Nablus, Dim. Penculikan orang-orang di Nablus, yang umurnya bahkan 14 tahun, 12 tahun, 18 tahun. Itu ditembakin juga, dan banyak juga yang ditangkap. Seperti biasa ya, kalau berita dari sana tuh selalu nyayat hati ya. Iya, nggak tega bacanya. Maaf ya, banyak kalian. berita-berita ya. Kalau berita dari Palestina tuh biasanya selalu berita-berita yang sangat tidak menyenangkan untuk dibaca. Sangat merobek rasa kemanusiaan kita. Jadi ya mungkin kalau berita-berita seperti itu teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, baca sendiri gitu. Ya. Katanya teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau berita-berita tentang Palestina yang kayak ada orang yang terluka atau apa gitu. Cuma yang kita lihat, kenapa kok ini ya, karena kemarin teman aku si Husni, itu dia pamitan, katanya dia udah siap menghadapi maut, dan dia minta maaf kalau dia tidak bisa lagi menginformasikan apa yang terjadi di sana. Karena di sana itu teman-teman ternyata anak-anak remaja tuh banyak yang diculik. Tahu, orang-orang yang biasanya streaming untuk membahas tentang apa yang terjadi di Palestina itu banyak yang ditembak, banyak yang diculik. Itu anak-anak remaja usianya 16 tahun, 18 tahun. Si Husni sendiri baru 23 tahun. Kontaknya kita yang ada di sana ya, yang biasanya ngisi, yang biasanya ngasih tahu kondisi politik di sana. Itu kemarin dia pamitan, katanya dia udah siap untuk menghadapi maut karena tetangganya dia kemarin baru di raiding, baru diambil gitu. Dan kondisi di Nablus itu nggak ada yang tahu, kondisi di West Bank itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena tidak diberitakan, dan kondisinya itu lebih parah daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Dia minta pamit kemarin, minta maaf ya kalau dia nggak bisa support lagi, dan dia pamit. Dia udah siap sekarang untuk menghadapi maut, dan kita semua kayak sedih banget ya. Kondisinya sekarang seperti, jadi kita tahu lah kenapa kok Palestinian Authority itu menutup kantor berita Al Jazeera di Ramallah gitu ya, karena banyak hal-hal yang takut. Sepertinya akan ada yang ditutupi di situ ya, sepertinya akan ada yang ditutupin. Jadi kantor berita Al Jazeera yang kita tahu sering berbeda dengan kantor berita milik Barat, akhirnya harus ditutup. Dan saya pikir penutupan ini bukan tanpa alasan ya, tapi karena Al Jazeera biasa selalu memberitakan hal yang tidak diberitakan oleh kantor berita dari Barat. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan dan ingin ditutupi di sana. Jadi kita berdoa saja yang banyak, rekan-rekan sekalian, untuk mereka yang ada di sana. Semoga keadaan mereka di sana baik-baik saja gitu loh. Karena ini sangat mencemaskan sekali rekan-rekan. Dan tadi malam juga salah seorang rekan kita, Husni, dari sana, dengan kata yang bergetar, beliau mendengarnya juga kita jadi merasa ya, kita doakan sama-sama ya saudara-saudaraku. Mohon doanya, mungkin saat ini itulah senjata kita umat muslim. Jangan lelah untuk mendoakan mereka rekan-rekan, karena mereka sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun, terlebih lagi doa dari kita semua rekan-rekan. Ya, ya, tapi Masya Allah ya Husni ya, maksudnya
dilepas daripada dia punya juga tekanan ya di sana, lepas daripada dia itu punya ketakutan juga, karena kemarin pada saat dia datang ke live aku malam, dia tuh terbata-bata terus, yang ketakutannya kelihatan. Dia bilang, aku ngerasa takut takut mati, dia ngomong gitu, karena aku tuh belum pantas untuk mati saat ini gitu, bukan karena aku takut dengan IDF atau Palestinian Authority. Jadi ya Masya Allah, tapi ya maksudnya bantuannya selama ini untuk menyampaikan berita yang valid gitu dari sana. Karena kita memang kompaknya itu Husni paham sekali politik dan paham sekali sejarah dan paham sekali agama. Jadi kita mendapatkan Husni itu buat kita itu ya sangat membantu gitu untuk menginformasikan memang yang benar-benar terjadi di sana, perasaannya seperti apa, masyarakatnya di sana dulunya seperti apa, setiap perang yang ada seperti apa sebelumnya. Itu benar-benar Husni ini bisa menyampaikan dengan baik gitu, karena orang tuanya juga salah satu orang yang di sana terpandang lah, maksudnya secara politik gitu, dan Husni juga paham lah apa yang terjadi di sana. Jadi kita tahu berita-berita internal dan apa aja yang terjadi di sana, orang-orang di sana, pandangan-pandangan mereka, termasuk pandangan-pandangan mereka tentang Syria, apa yang Syria lakukan dan segala macam. Husni ini bisa memberikan pandangan-pandangan yang yang menurut aku ya valid gitu. Dan aku berterima kasih banget gitu atas si Husni ini ya. Maksudnya kalau nggak ada orang-orang kayak Husni ini kan kita ibaratnya banyak tersesat lah dengan asumsi-asumsi kita sebagai orang yang memang nggak ada di sana gitu. Jadi ya maksudnya ini ada pahalanya sendiri untuk Husni ya. Apapun yang terjadi sama dia, aku harap dia itu kematian yang ibaratnya harus meninggal ya dengan kematian yang paling baik lah gitu. Kak, Palestinian Authority itu bagian dari Fatah kah? Iya Kak. Desi, welcome. Zianet I strike agricultural land, prominent Israeli musician. Iya, bagian dari Palestinian Authority. Kalau kata Husni itu, Palestinian Authority itu bertindak atas Israel dan Amerika. Iya, ada namanya PLO, betul. Kak Muhammad. Waalaikumsalam Kak Luna, ikut duduk di pojok nyimak ya Kak ya. Boleh Kak Desi, apa kabar? Kak Desi masih aktif donasi kah Kak Desi? Ini ya, kalau kalian lihat ya, berita yang dibaca nih tentang Palestina nih kayak gini, bingung gitu. Sedih gitu, ngerti ya? Gimana ya? Banyak yang bilang, Kak, kok nggak bacain berita tentang Palestina? Berita Palestina, channel telegramnya apa? Ini udah beberapa kali aku sebutin Kak, dari kemarin juga udah diketik di bawah Warfare Analysis News. Warfare Analysis News. 31 days since PA siege in Jambin Camp. Jadi Palestinian Authority itu sudah melakukan penyerangan di Jenin itu ternyata udah 31 hari ya teman-teman, udah 1 bulan. Warfare Analysis News, Muhammad. Host, ada Kak Eni host. Mungkin boleh dipersilakan naik Kak Eni. Kak Eni naik ya. Mana sih Kak Eni, request dong. Kak Eni. Ya. Assalamualaikum Kak Eni, apa kabar Pontianak? Hujan, aku mute dulu ya. Oke Kak Eni, silakan. Dengar kan hujan? Ya. Kak Eni ini teman-teman bisa add ya Kak Eni. Kalau yang belum add Kak Eni, jadi Kak Eni itu punya informasi-informasi yang valid dari segi militer. Karena Kak Eni itu keluarganya keluarga militer, jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang kita nggak tahu tentang kesepakatan militer antara negara-negara Arab dengan negara-negara Juli, welcome. Juli datang. Kak Jul, welcome. Kak Jul. Alhamdulillah udah We need you here. Iya. Apa kabar Kak Jul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Kak Jul?
Bagaimana Alhamdulillah. keadaan Anda hari ini? Ya. I feel so well. You feel so Welcome well? aboard, Kak Jul. Naam, feel so well. Tia bagi lion dong, Tia. Coba sekali-sekali gue dilempar lion gitu. Astagfirullahalazim. Kalau gue tiba-tiba lain ya. Dim, lempar gue lion kayak Dim. Kayak ini. Kalau batu mau nggak batu? Lempar batu, lempar jumroh gue. Gue aja yang nggak pernah dapat hadiah aja gue dapat paus. Gue sempat dapat paus, gue kaget tau gak sih, sampai gue pengen nangis rasanya. Gue dapet paus. Gue di room gue 2 kali gue dapet paus. Iya. Guys, apa kabar semuanya? Kak Jul, ada update terbaru nggak dari Gaza atau West Bank atau dari Husni mungkin, Kak Jul? Sangat mengkhawatirkan Belum, masalahnya, Kak Jul. Iya, keadaan West Bank ya. Makanya guys, gimana nih solusinya buat teman-teman kita di West Bank, Tia? Lo nggak mau ngadain donasi untuk West Bank kah? Boleh. Masuknya Mereka nggak mana? kerja loh sekarang. Ya gue tahu. Via Boleh, siapa boleh. aja lah, kan kita ada banyak dari WB tuh. Boleh. Ada Husni, Mungkin malam kali ya. Mungkin malam, mungkin bukan donasi siang ya, karena siang gue maunya fokus tentang berita gitu, Jul. Iya. Soalnya kan gini Malam guys, juga. yang ke Gaza udah banyak, ke WB yang belum ada. Kalau ke Gaza kan mayoritas room ya, gitu loh. Sementara yang di West Bank juga butuh perhatian sebenarnya, terutama orang-orang yang berada di camp-camp itu loh, Ti. Karena mereka tuh udah lack of listrik dan segala macam. Nggak ada bantuan makanan juga kan udah nggak bisa masuk sekarang. UNWRA itu kan sudah memfilter ya. Iya. Gitu. Udah nggak boleh masuk Itu sih lagi. palingan. Sebentar, gue ada telepon. Jadi teman-teman, UNRWA UNRWA itu UNRWA itu adalah organisasi di bawahnya PBB ya, di bawahnya UN, itu yang bergerak di bidang penyaluran distribusi bantuan ke Gaza dan ke West Bank, Palestina lah. Nah, pada tahun kemarin itu sekitar 6 bulan yang lalu itu dihentikan untuk dihentikan untuk mengirim bantuan oleh Israel karena Israel itu komplain gitu, katanya bantuan kok disalurkan melalui HMS gitu kan. Nah, ini diberhentikan langsung. Jadi kalau ada komplain dari Israel dan komplain dari Amerika, ini UN ini cepet banget gitu, langsung bereaksi. Langsung mereka itu menutup lah bantuan atau membekukan bantuan dari UNRWA. Dan bulan kemarin, Desember kalau nggak salah, Desember atau November akhir, Desember sepertinya ya, itu dibekukan juga bantuan untuk West Bank. Dan West Bank ini orang-orangnya nggak kerja, teman-teman. Jadi kayaknya aku mau bikin room donasi tapi malam gitu. Bukan, kalau siang ini kan kita fokus ke pemberitaan ya. Kantor UNRWA di West Bank ditutup, betul. Kayak ini open mic. Iya, Masih mungkin, makanya kan? udahlah pada nganggur, bantuan kagak ada. Lu tau nggak ya guys, everyone, kalau di Gaza itu bantuan bisa masuk. Kalau di West Bank itu kan full otoritas dari Palestina Authority sama Israel ya. Jadi seketika mereka memang nggak mau masukin bantuan, mereka tuh bisa nggak mau masukin loh. Mereka tuh bisa memilih untuk menutup jalur bantuan itu. Gitu, yang dikhawatirin di West Bank terjadi itu kalau sampai sempet di Gaza ceasefire, mereka pindah daerah perangnya ke WB itu, gitu guys. Kita bisa lihat. Nah, ya, karena mereka tuh under kekuasaannya si Rewel soalnya. Iya, karena sesuai pernyataan Ismail Hani ya, bantuan di Indonesia digunakan untuk buat senjata. Bantuan apa Muhammad? Ini Muhammad dari kemarin aku kadang-kadang suka gemes. Muhammad coba beritanya yang benar. Muhammad ini dari tadi pengen beritanya tuh yang difokuskan tuh yang bantuan UNRWA itu tidak dalam bentuk uang, itu dalam bentuk barang, makanan. Mana ada UNWRA masukin senjata? Iya, jadi bukan dalam bentuk uang. Ini bukan sebelum 7 Oktober. Ini yang dibahas itu bantuan UNRWA itu 6 bulan yang lalu ya, yang di Gaza itu kan diberhentikan sekitar 6 bulan atau 5 bulan 4 bulan yang lalu gitu kan, Jual. Bukan dari tanggal 7.
gitu. Itu diberhentikan baru karena katanya bantuan itu disalurkan melalui HMS. Dah bantuan yang masuk itu bukan berupa uang dan bukan berupa senjata. Mereka itu bagian daripada UN. Ngapain dia kirim senjata? Emang kagak ada undang-undangnya. Bagian dari UN, mereka itu bergerak atas dasar undang-undang, ada peraturannya sendiri gitu. Jadi yang dikirim itu ya obat-obatan, makanan, dikirim dari sana, katanya disalurkan melalui HMS. Jadi jadi diberhentikan, dibekukan bantuannya gitu kira-kira. Nah, sekarang kemarin bulan 2 Desember itu bantuan yang disalurkan ke West Bank itu juga dihentikan gitu. Malah kantornya ditutup tuh kayak ini update kan, pantesan aja pada panik gitu. Kantor UNWRA itu ditutup di West Bank sejak yang lo bilang kemarin itu, katanya tidak lagi melalui Palestinian Authority, bantuannya masuk melalui Israel kan. UNWRA, jadi kantornya ditutup. Thank you Din kopinya. Itu lion bukan kopi. Lu tutup mata coba Jul. Lu pretend kalau itu adalah lion. Siapa yang ngasih? Iya masuk uang kan Kak. Gini Muhammad, gue sih nggak tahu ya cara kerjanya UNWRA ini seperti apa, tapi gue rasa ya sebuah lembaga sebesar United Nations ngirim duit itu untuk apa? Mereka tuh dari dulu tuh bantuannya kalau untuk pendidikan mereka kirimnya dalam bentuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau bantuan makanan yang dikirimnya bener-bener barangnya. Ya ini pertama sih gue denger UNWRA itu ngirim duit. Ya gini loh, Gue nggak tahu ya. Jul. Sekarang gini logikanya ya, lu hidup di Gaza, toko-toko nggak ada, mereka Iya. tuh nggak ada makanan, nggak ada orang jual makanan di sana ya. Yang dijual itu kan makanan yang ada oknum-oknum yang dijual makanan dari apa namanya dari Dari sumbangan gitu. bantuan. Iya. Dari bantuan Benar. kan, karena di sana itu nggak ada. Sekarang gimana caranya mereka itu ngasih duit, terus duitnya mau dibuat apa di sana? Iya, Itu lu duit tahu nggak? Bener, Tia, lu bener. Sekarang orang Gaza tuh dikasih 1 miliar aja dia bingung mau ngapain. Nah itulah ibaratnya gitu. Duit buat apa? Di sana tuh buat apa? Duit itu di Gaza udah nggak ada artinya guys. Bayangin aja kalau harga Pampers 1 biji $15, kira-kira berapa kalau dirupiahin? $15 tuh hampir 250.000 ya. 1 biji Pampers, bukan 1 box ya, 1 biji Pampers. Menurut kalian duit itu tuh masih ada artinya nggak kalau di Gaza? Mereka tuh jauh lebih butuh tepung, mereka tuh jauh lebih butuh bantuan makanan gitu. Jangan asbun lah ya Muhammad ya, statementnya jangan dibawa kemana-mana kecuali lu punya data. Beneran deh. Ya, Bener. takutnya orang Takutnya tuh jadi fitnah. beranggapan jadi fitnah. Ya inilah salah satunya. Jadi banyak banget tadi di sini ada Muhammad, ada siapa lagi Satrio. Itu pengen banget gue bahas tentang fraksi-fraksi di Syria, Jul. Tapi kalau gue mulai bahas tentang fraksi-fraksi di Syria, yang mereka itu sekarang udah jadi satu negara kesatuan, apakah itu nggak memancing opini dari masyarakat gitu? Pengen banget kalau gue tuh sebut misalnya organisasi-organisasi tertentu yang menurut gue kan nggak manfaat gitu. Gini lah Satrio.